Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Jumadil Akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom. Teori atom adalah saintifik terkait sifat alami materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas unit terkecil yang disebut atom. Istilah atom berasal dari kata sifat yaitu bahasa Yunani kuno, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Adapun beberapa teori atom yang muncul dan paling terkenal dalam ilmu fisika saat ini ada 4 teori, yaitu teori atom menurut John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Bohr. 1. Teori atom Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan tentang teori atom didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum susunan tetap atau hukum Pauli dan hukum kekebalan massa atau hukum Lavoisier. Menurut Pauli, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Menurut Lavoisier, massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Berdasarkan kedua hukum tersebut, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang teori atom sebagai berikut. Atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang memiliki ukuran sangat kecil. Atom-atom bergabung dan terbentuk senyawa. Misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Reaksi kimia adalah suatu pemisahan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tersebut tidak akan dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kelebihan dari teori atom Dalton adalah mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kelemahannya adalah teori atom menurut Dalton ini belum mampu menerangkan bahwa larutan dapat menghantarkan arus listrik. 2. Model teori atom J.J. Thomson. Menurut J.J. Thomson, pada tahun 1900, menurutnya dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukannya, proton mempunyai massa yang lebih besar dibandingkan dengan elektron, sehingga model atom Thomson dapat digambarkan sebagai proton tunggal yang besar. Proton memiliki elektron-elektron yang dapat menetralkan muatan positif pada proton. Menurut J.J. Thomson, atom terdiri dari bulatan yang bermuatan positif yang rapat muatan. Secara umum, teori atom Thomson berbunyi, atom adalah suatu bola pejal yang memiliki muatan positif dan di dalamnya terdapat muatan negatif elektron. Secara sederhana, model teori atom Thomson dapat dianalogikan seperti jambu biji yang telah dikupas kulitnya. Kelebihan dari teori atom J. Thomson adalah mampu membuktikan bahwa adanya partikel lain yang bermuatan negatif di dalam atom. Berarti atom bukanlah bagian terkecil pada susunan unsur. Kelemahannya adalah model atom Thomson ini tidak mampu menjelaskan susunan muatan negatif dan positif yang terdapat dalam bola atom tersebut.
3. Model atom Rutherford. Menurut Rutherford pada tahun 1910 bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernst Röntgen, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya ditemukan bahwa sebagai besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa atom bukanlah sebuah pola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika suatu lempeng emas dianggap sebagai suatu lapisan atom emas, maka di dalam atom emas tersebut terdapat sebuah partikel yang kecil yang memiliki muatan positif. Partikel tersebut adalah partikel yang menyusun inti atom. Berdasarkan dari hasil pengamatannya tersebut, Rutherford mengemukakan sebuah model atom, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil serta memiliki muatan positif, serta dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Kelebihan dari teori atom Rutherford: atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Kelemahannya, teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa suatu elektron tidak dapat jauh ke dalam inti atom. 4. Model atom Bohr. Menurut Niels Bohr pada tahun 1913, beliau memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Niels Bohr, elektron hanya mengelilingi inti atom pada orbit tertentu saja. Itu hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu saja, dan perbedaan antara orbit tersebut adalah jarak orbit ke inti atom. Penjelasan Niels Bohr tentang atom merupakan gabungan antara teori klasik dan teori kuantum Planck dan Rutherford. Secara garis umum, Niels Bohr mengemukakan model atom sebagai berikut. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu serta tidak memancarkan energi. Elektron dalam atom dapat berpindah antara lintasan. Perpindahan elektron dalam atom yaitu dari tingkat energi tertinggi ke tingkat terendah disertai pemancaran energi. Menurut teori model atom Bohr, elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut sebagai tingkat energi atau kulit elektron. Tingkat energi paling rendah yaitu kulit elektron yang terletak di bagian paling dalam. Semakin keluar semakin besar, namun kulit elektron tersebut, dan semakin tinggi pula tingkat energinya. Kelebihan dari teori atom Bohr adalah suatu atom yang terdiri dari beberapa kulit sebagai tempat berpindahnya suatu elektron. Kelemahannya, model atom ini adalah tidak mampu menjelaskan efek Stark dan efek Zeeman. Yang teori yang dapat saya sampaikan, kurang janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.